Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat segenap jamaah Masjid Mustaqim Raya yang berbahagia. Terlebih dahulu mari bersama kita panjatkan syukur alhamdulillah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan rahmat, karunia nikmat yang terus menerus tiada henti Allah berikan kepada kita, sehingga saat ini kita masih dimudahkan dan diringankan langkah kita untuk bisa menjalankan salah satu bentuk kewajiban seorang hamba kepadanya, yaitu salat subuh berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan kajian yang pada kebiasaannya akan ditutup sampai datangnya waktu isyarak. Mudah-mudahan duduknya kita, i'tikafnya kita sepanjang berada dalam masjid ini menjadi satu tambahan amalnya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab untuk kita bisa mendapatkan ridha dan ampunannya, dan menjadi sebab untuk kita bersama kelak tidak hanya kumpul di alam dunia, namun juga dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak jemu tak bosan senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun juga berniat mudah-mudahan duduknya kita, i'tikafnya kita dalam masjid ini menjadi satu ikhtiar kita untuk menghidupkan dan melestarikan syariat serta sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda, kurang lebih maknanya siapa orang yang berjamaah subuh kemudian ia duduk entah membaca Al-Quran, entah kemudian memudarasah satu keilmuan sampai datang kemudian waktu subuh, waktu isyraq, lantas ia sempurnakan dengan 2 rakaat salat sunnah isyraq, maka tidaklah ia turun dari masjid tempat ia menjalankan sholat subuh tersebut kecuali dia akan mendapatkan ganjaran haji maupun umrah sempurna lagi sempurna lagi sempurna. Dan ini merupakan bagian daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap saat ini kita menjalankan dan mengamalkan ibadah semacam ini menjadi satu ikhtiar kita untuk melestarikan dan menghidupkan syariat serta sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga harapan kita bersama kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai bagian umatnya Nabi Muhammad SAW, benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak terasa hampir separuh jalan kita menjalani amaliyah ibadah bulan suci Ramadan. Tepatnya 14 hari saat ini telah kita laksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba di dalam menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu berpuasa Ramadan. Merupakan kenikmatan yang terindah, anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, di mana dalam kehidupan dunia ia disisipi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan beragam daripada potensi kehidupan. Lantas kemudian Allah jadikan potensi kehidupan itu sebagai sarana untuk ia ibadah kepada Allah, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih indah, tidak ada anugerah yang lebih tinggi pangkat dan kedudukannya kecuali adalah nikmat orang diberikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Karena memang itulah tujuan utama dan pertama Allah syariatkan atau Allah hidupkan yang namanya manusia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu tujuannya cuma satu, bagaimana mereka bisa menghambakan diri mereka sebaik mungkin kepadaku. Maka saat ini kita berharap mudah-mudahan jamaah kita kumpul duduk iktikafnya kita ini menjadi ikhtiar, benar-benar menjadi usaha kita menjadi hamba Allah yang terpilih, yang kelak kita akan bisa menikmati tidak hanya kenikmatan duniawi yang sangat semu, yang sangat singkat, yang sangat sementara ini,
namun sampai dalam kehidupan akhirat yang kenikmatan itu bakal langgeng dan kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Namun ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap kali kita kedatangan bulan suci Ramadan, maka setiap kali saat itu pula kita berkesempatan kiranya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah. Setiap kali datang bulan Rajab, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah. Sekaliber kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan diampuni dosanya di awal maupun di akhir, yang diberikan oleh Allah kewenangan mutlak untuk membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan uswah hasanah kepada kita, satu tauladan yang indah. Setiap kali datang bulan Rajab, beliau berdoa supaya bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini biasanya disampaikan di awal menjelang bulan suci Ramadan tiba. Nah, saat ini kita sudah separuh jalan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, benarkah kesempatan ini sudah kita maksimalkan betul sehingga andaikan dinilai di tengah atau di paruh bulan suci Ramadan tahun ini sudah lebih baik ketimbang Ramadan tahun yang silam? Karena para alim, para ulama telah membagi orang berpuasa bulan suci Ramadan itu memiliki 3 tingkatan. Ada yang disebut dengan shaumul awam, puasanya orang biasa, puasanya orang kebanyakan, yaitu apa? Al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurumi syams. Mencegah diri dari perkara yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul, mulai dari subuh sampai petang hari maghrib. Itu adalah puasa orang kebanyakan. Ada yang kedua, lebih tinggi lagi, yaitu shaumul khawas, puasanya orang yang khusus. Siapa mereka? Al-imsaku an jami'il ma'asi. Mencegah diri tidak hanya dari makan, minum, dan tidak kumpul, namun mereka mampu mencegah diri dari semua organ, semua indera yang diberikan oleh Allah dari melanggar ataupun maksiat kepada Allah. Lisan dipakai yang baik, pandangan mata dipakai yang baik, telinga dipakai mendengar yang baik, tangan kaki dipakai melangkah dan memegang sesuatu yang baik, yang bisa mengundang akan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada shaumu khawasil khawas, puasanya orang yang istimewa, orang yang mampu mencegah diri. Setiap kali datang bulan suci Ramadan, dia tidak memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita naik kelas dari puasanya orang yang kebanyakan tadi, sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak kumpul, naik kelas dari mencegah diri seluruh organ kita ini melakukan pelanggaran ataupun kemaksiatan kepada Allah. Dan ini begitu berat, ma'asyiral hadirin. Kalau kita tidak makan, tidak kumpul, tidak minum, mungkin puasa kita sama dengan anak kita. Bahkan anak-anak kecil itu kekuatannya jauh lebih ekstra ketimbang kita. Kalau kita ini biasanya kalau di hari libur puasa setelah sholat subuh begini, kalau tidak ada kajian ya paling pulang tidur. Coba kalau kita lihat anak-anak kecil itu setelah subuh nih, mereka jalan-jalan, ada yang sepak bola, ada yang bulu tangkis, sampai kadang siang jam 8, jam 9. Kadang saya berpikir, kalau cuma sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak kumpul, mereka ini jauh lebih kuat ketimbang kita. Karena kita umumnya banyak tidurnya. Karena itu, ma'asyiral hadirin, setelah kita tahu konsep bahwa ternyata puasa itu tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak kumpul, maka saat ini mumpung kita berada dalam bulan suci Ramadan, masih berada dalam paruh pertama bulan suci Ramadan, ayo nanti sepanjang kita menjalankan puasa ke depan ini,
harus ditingkatkan kualitas mutu daripada puasa kita. Bagaimana caranya? Caranya minimal, setelah kita tadi sampaikan tidak sampai mudah melakukan pelanggaran kepada Allah, untuk supaya kita tidak berpikir ke sana, kita harus bisa memenuhi setiap saat, setiap detik daripada waktu Ramadan kita ini dengan hal-hal yang bisa menambah derajat dan kualitas puasa kita. Tidak ada lain dengan cara banyak-banyaklah melakukan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara yang menjadi keuntungan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya orang itu hanya melihat yang penting saya sudah puasa, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting saya sudah sholat, sehingga tidak dapat siksa atau tidak dapat tuntutan kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup seperti itu. Al-Imam Al-Ghazali beliau memberikan satu pembagian bahwa seorang hamba itu dilihat daripada agamanya ada 3 kelompok orang. Ada yang disebut dengan salim, orang yang selamat. Siapa mereka ini? Ya ini orang yang hanya sekedar menjalankan dan menggugurkan kewajiban saja. Yang penting saya sudah puasa. Tidak usah dituntut lebih lah. Yang penting saya sudah puasa. Yang penting saya sudah sholat. Untuk sunnah-sunnahnya senantilah. Yang penting saya sudah sholat, selesai. Ini orang yang salim, orang yang selamat. Ada kalanya kalau ibadahnya diterima selamat, kalau enggak ya cilaka. Ada yang kedua, yaitu rabih, orang yang beruntung. Inilah konsep seorang muslim sebenarnya yang harus dikembangkan di dalam sanubari setiap kita. Orang yang beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan satu firman-Nya kepada kita. Setiap kita kalau ditanya mau masuk surga apa mau masuk neraka, jawabannya pasti masuk surga. Padahal kita sadari bahwa ketika kita menginginkan, kita yang menginginkan mau contohnya dalam hal ini masuk surga, ya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka berat Pak. Kalau panjenengan putranya ingin masuk pada satu pegawai negeri, kan harus ada syarat dan ketentuannya. Tidak boleh ditinggal itu. Begitu pula kita. Padahal Allah sudah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah menyodorkan, melakukan satu transaksi bahwa surga itu semahal harga nyawa kita. Surga itu semahal harta dunia yang kita miliki. Itu kalau kita menginginkan diri untuk masuk ke dalam surga, berat. Karena itu kalau bisa, jadikan diri kita ini orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh surga Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalamnya. Ini lebih enak. Seperti contohnya begini, panjenengan mencintai atau menyenangi seorang pemuda. Ingin pemuda itu kita jadikan sebagai anak mantu kita, contohnya ini. Maka sekalipun anak muda tadi itu banyak kelemahannya, tapi karena kita sudah ingin, sudah senang dengan anak ini, maka kelemahannya itu akan kita abaikan. Sing penting zaman gelem li, ayo, ya kun duwe anak wedok, contohnya kan ngoten. Begitu pula surga. Ketika surga menghendaki seseorang untuk masuk ke dalamnya, syaratnya lebih mudah. Ini yang kemudian dituntut dan digemblengkan oleh bulan suci Ramadan kepada kita melalui jalur ar-rabih, orang yang beruntung. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai pelajaran, ma'asyal hadir. Jangan sampai yang ketiga, khosir, orang yang cilaka, orang yang merugi, yang mana dia abaikan kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah. Panjenengan lihat sekarang, tidak seperti saya kecil dulu, masyaallah hadirin. Jangan mesti ini langkung semerap. Kita kecil dulu itu kalau ada orang, kalau sudah puasaan, itu jarang kita lihat orang makan di tengah jalan, itu kan jarang. Kalau tuh ada tuh, mereka sembunyi-sembunyi. Sekarang sudah jelas terang-terangan, mereka tidak ngurusi apa itu Ramadan apa enggak. Makan di hadapan orang. Bukan saat ini paruh
pertama bulan Ramadan, tidak. Awal Ramadan itu sudah banyak kita lihat. Ya Allah ya Rabbi, mereka sudah tidak ada lagi penghormatan terhadap bulan suci Ramadan. Jangan menjadi orang yang semacam ini. Khosir ini, bakal celaka, bakal merugi. Di dunia dia sudah hina karena dipandang oleh orang tidak lagi mengindahkan syariatnya Allah. Nanti di akhirat lebih hina lagi. Maka jauhkan diri kita dari kelompok orang yang semacam ini, wabil khusus putra putri kita. Nah, sekarang kita kembali kepada orang yang beruntung tadi. Siapa mereka? Orang beruntung itu adalah orang yang tidak hanya sekedar menjalankan dan menggugurkan kewajiban, tapi ia jadikan setiap momentum ini kesempatan untuk dia menabur benih kebaikan sebanyak mungkin. Umumnya berbentuk sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang pernah diajarkan oleh Nabi, baik secara lisan, secara suri tauladan dengan perbuatan, ataupun dengan persetujuan beliau. Itu yang disebut dengan sunnah. Maka sekarang, coba kita sedikit masuk ke dalam model sunnah-sunnah apa yang harus kita lakukan, khususnya berkait dengan masalah puasa Ramadan ini. Disebutkan dalam sedikit banyak kitab fikih yang mungkin kita sudah lakukan, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah bagian daripada sunnah. Orang kalau menjalankan sesuatu, dia tidak mengetahui akan syarat rukunnya, atau tidak mengetahui akan ibadah itu tidak dianggap Pak, dia telah melakukan kesunahan. Karena itu, Al-Imam Ahmad ibn Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan satu bentuk amal ibadah, namun ia tidak tahu tentang amal ibadah yang ia lakukan, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Karena itu sekarang, mumpung kita punya kesempatan, ayo sedikit kita bongkar sunnah-sunnah apa yang harus kita lakukan dan kita jaga, khususnya sepanjang bulan suci Ramadan yang berkait dengan puasa kita. 1. Ta'jilul fitir idza tayaqqana al-ghurub. Jenengan dianjurkan untuk mensegerakan berbuka ketika yakin mendengarkan azan maghrib berkumandang. Ketika sudah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita dianjurkan berbuka. Bukan masalah jenengan, gampang tuh aku mari isaan kuat tahu. Bukan masalah kuatnya. Tapi di situ ada satu keuntungan ibadah sunnah yang kita bisa lakukan, yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan azan maghrib, langsung kita batalkan puasa kita. Dengan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-fitru ala rutabin aw tamrin fitra. Usahakan mengawali buka, membatalkan puasa kita ini dengan rutab, kurma yang paling bagus ya, puncak kematangan. Tidak kira-kira tuh larang. Iya. Kemarin saya tanya itu 1 kilonya 150. Ya kalau di Saudi sana murah. 20 real sudah dapat 3 kilo itu. Kalau memang rutab tidak mampu kita dapatkan, kurma. Karena itu kenapa kok sepanjang bulan Ramadan banyak orang yang jual kurma dan banyak yang mengkonsumsi kurma. Bukan hanya sekedar, oh itu tradisi Ramadan. Bukan. Itu adalah satu kesunahan. Kalau kita makan, saya tidak senang, bukan selera makanan saya. Bukan masalah senang, tidak senang. Di situ ada ganjaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan saja. Witron dalam keadaan ganjil minimal 3. Kalau panjenengan punya jatah yang lebih banyak ya 5 boleh. Gak ganjil, hitungannya ganjil. Dan ternyata setelah sekian ratus tahun, bahkan sekian ribu tahun, baru ditemukan kenapa kok sunnahnya Nabi itu makan kurma dulu ketika berbuka. Oh ternyata kurma ini adalah salah satu bentuk buah yang komplit dengan kadar glukosanya, sukrosanya, fruktosanya, dan cukup waktu paling lama 5 menit untuk bisa terurai dan disebarkan ke seluruh peredaran darah kita. Bila ini jenengan lek mak kurma pertama jebret, iko surung kali itu ya petak, itu kita sudah dalam kondisi apa? Fit.
jenengan dari rumah ke masjid, insya Allah sudah cukup itu. Karena tidak perlu lama. Baru ditemukan itu. Rasulullah tidak perlu di zaman sahabat, tidak perlu cerita, di kurma itu ada kandungan, tidak perlu, karena saat itu zamannya tidak, apa istilahnya, tidak memadai dengan kecanggihan Rasulullah SAW. Tidak. Kita sekarang baru nemukan. Buktinya apa? Kalau dibalik, jenengan buka langsung nyantap gorengan atau makan nasi. Menurut akal, perut kenyang. Sebenarnya kalau sudah perut kenyang, energinya besar. Tapi buktinya apa? Langsung senden. Kenapa? Perbandingannya orang ketika dia berbuka dengan makanan selain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, minimal, kalau tadi maksimal 5 menit sudah teredarkan ke seluruh peredaran kita, kalau selain itu minimal 1 jam baru bisa dicerna. Gila nih, kita nih lek buko pas mantune maghrib dhisik ngebuko, boten salat maghrib, mantune buko sembung warang yo gorengan nggih sekul nggih napa wau niku sayur, lauknya, sambal kerupuknya, tambah es degan sak gelas, langsung senden pasti. Gak sembahyang maghrib pasti dilungkas. Masya Allah. Ini Pak, kita tidak makan, apa tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak. Coba kita teliti sekarang ini hikmahnya sunnah Rasulullah SAW. Oh begitu dah ternyata. Iya. Dan kadang kata kita ini kadang keliru. Saya tidak senang kurma. Buah kurma ini sudah ditentukan dan dipilihkan oleh Allah untuk makanannya para anbiya. Pasti yang terbaik, Pak. Cuman kadang kita ini kebiasaannya itu kalau beli kurma itu yang murah. Sing campur gula abang ngoten niku ya mulane nggarai awake dhewe gak senengi gara-gara ngoten niku. Sekali makan ceket langsung gigi niku napa? Celeng lah jane ya sing 10 kilo niku, Pak. Kan ini untuk ibadah ya, beli yang agak dimakan sendiri, Pak. Beli yang agak bagus lagi, tunis yang ada batangnya itu ya mungkin 50.000 mungkin ya, setengah kilo. Ya diambil 3 insya Allah 1 bulan nutut itu. Jenengan kalau ngasih di masjid ya jangan yang terlalu rendah. Ya, yang harga 375 itu 10 kilo. Mesir, Egypt itu lebih enak, tidak sakit ke gigi. Orang bisa terbiasa nanti makan kurma. Ya memang diniati untuk ibadah, kan juga sedekah itu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ad-du'a'u indal iftar, berdoa ketika takjil. Yang dimaksud berdoa ketika takjil ini, yang merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu bukan cukup Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Bukan cuman itu. Dikatakan bahwa ketika jenengan itu melakukan takjil, itu adalah sa'atul istijabah. Ketika jenengan membaca doa Allahumma laka sumtu kemudian diiringi dengan makan kurma. Setelah makan kurma kemudian kita minum air putih. Setelah itu jenengan disuruh berdoa. Doa apapun yang jenengan inginkan, baik itu berkait dengan masalah duniawi kita ataupun ukhrawi kita. Pertanyaannya, sudahkah separuh Ramadan ini kita lakukan? Boten, Pak. Istilah jujur, umumnya awake dhewe krunguatan wis bingung mbek tekan di dua. Kene macam-macam ya. Padahal itu adalah waktu yang sangat mustajab. Yang tidak terjadi kecuali ketika jenengan berbuka. Diberikan oleh Allah ketika jenengan berbuka. Ini yang sering kali teledor. Jadi setelah minum doa, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang senantiasa istiqomah. Jadikan keluargaku sakinah mawaddah warahmah. Jadikan keturunanku turunan yang salihin salihat. Berikan aku umur yang berkah, rezeki yang luas, yang manfaat, yang bisa doa. Mulai mangki insyaallah lek wingi separuh wingi mboten nggih mulai ben lasur paruh kedua. Nek nemen-nemen ilangi gimana?
Loh ini loh yang penting Pak. Yang ngawas niku Masya Allah beda, kualitasnya beda dengan yang tidak ngaji. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah tafsirus shaimin, memberikan orang berbuka. Ini juga luput kadang kita ini. Memberikan orang berbuka ini tidak harus memberikan makan. Ada sebagian masjid yang memberikan apa? Makan. Bukan tidak boleh, bagus. Karena ganjarnya berlipat-lipat. Tetapi ingat, jangan sampai kemudian sifat yang sunnah tadi itu memberatkan orang yang mengeluarkan. Karena ini 30 hari Pak. Kalau setiap harinya kemudian mengeluarkan, contoh saja 500 kotak, dengan satu kotaknya 25.000, berarti 500 minta 1 juta lebih. Iya. Kalau 1 bulan Pak, 30 juta. Ini yang nanti efeknya itu bisa memberatkan kita. Kalau seandainya ya jenengan mampu, ya alhamdulillah. Memang itu yang dianjurkan kalau mampu. Jadi jangan sampai kemudian setiap kali kita melakukan kebaikan dengan tujuan yang baik, tapi karena caranya kurang baik, niku akhirnya ngantem kepada kita sendiri. Akhirnya minta-minta, ayo sampean ya, gini, urunan jika di masjid, 1 jutaan. Tuh, ini yang kurang baik Pak versi saya. Tapi kalau ada donatur yang siap, kira sih butuh nih masjid Mustaqim setiap bukan nih, ya kurang lebih 1 juta Pak. Wis, nih 20 juta kayak bulan. Tidak masalah kalau begitu, ya aman. Jangan sampai. Memang memberikan buka ini dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW, walau mirqati labanin, sekalipun dengan secoceng susu. 1 coceng, boten sak gelas gede boten. Lek cara sakniki walaupun dengan air mineral. Air mineral 1 kartonnya isi 48 gelas, nggih. Ya, wis kita belilah mungkin 100.000 dapat 5 kalau 20 ribuan. Ya, 5 karton, taruh saja di Masjid Mustaqim Raya. Atau mungkin di masjid yang lain. Cari tempat-tempat yang di situ ada jamaahnya, tidak ada akuanya. Kita taruh air mineral di situ. Kenapa? Tidak hanya sedekah akan dikembalikan oleh Allah SWT, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Tapi ini adalah satu sunnah untuk kita bisa meraih dan merebut ganjaran orang yang puasa, yang berbuka dengan minuman yang kita kasih. Seandainya di sini jenengan setiap sorenya air mineralnya diminum oleh 25 orang, maka jenengan mendapatkan setiap sorenya ganjaran kopian 25 orang tersebut, tanpa mengurangi ganjaran orang yang puasa tersebut. Jenengan bisa bayangkan, siapa tahu orang yang kita kasih buka itu puasanya jauh lebih sempurna ketimbang kita. Dan sahur yang paling indah, yang paling bagus, takhirus suhur, mengakhirkan waktu sahur. Kurang lebih 50 ayat sebelum adzan subuh. Itu di zaman Rasulullah SAW. Nah, zaman sekarang dipermudah oleh para ulama kita. Diberikan satu kebiasaan, imsak. Karena tidak semua orang ngerti, Pak. Tidak semua orang baca Quran. Ya, maka diberikan imsak kurang 10 menit dan sebagainya. Sampai imsak. Coba sak mantuni imsak. Jenengan maos Quran. Kurang lebih ya 50 ayat. Ya, yang potongan-potongan ayat yang pendek-pendek itu. Nih. Jadi jangan terlalu ekstrim di dalam menanggapi hal semacam ini. Wah, bid'ah ini dan sebagainya. Loh, si ngaji dhisik takokno, ojo susu mutusi. Ya, subhanallah. Sekarang ini kita harus terbuka, Pak. Ini media semuanya sudah begitu mudah untuk didapatkan, tidak seperti dulu. Oh, dalam kitab itu si leren pesen gini Mesir, ngenteni berbulan-bulan. Sekarang tidak perlu.
Dalam media HP itu, ya, apalagi kalau yang tab itu bisa berisi ratusan kitab besar-besar, tinggal buka saja. Jadi tidak perlu kemudian merasa paling benar. Sekarang sudah terbuka dalil-dalil itu. Ya. Jadi paling bagus seperti itu. Imsak, imsak, imsak. Sunnahnya kita berhenti. Bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah al-iktsaru an qiraatil Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Ini waktunya kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i itu, kalau sudah datang bulan suci Ramadan, beliau mengatakan ja'ana Al-Quran, telah datang kepada kita Al-Quran. Maka beliau liburkan seluruh majelis ta'lim. Beliau liburkan, entah itu majelis fikih, majelis hadis, diliburkan sama beliau. Beliau fokus membaca Al-Quran. Sehingga dalam sejarah biografi beliau, setiap kali datang bulan suci Ramadan, Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan Imam Maliki itu mampu menghatamkan 60 kali hataman. Satu hatam di waktu pagi dan satu hataman di waktu malam. Jadi satu hari baca 60 juz, Pak. Kalau dikalkulasi juz itu. Dan itu juga diturut oleh Imam Syafi'i, santrinya, muridnya, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setiap kali datang bulan suci Ramadan, beliau mampu menghatamkan dalam satu hari satu malamnya 2 kali. Ini yang perlu ditiru, Pak. Coba kalau sudah niru seperti ini, kita ini ndak nyuwun sewu nggih, mboten dumedi. Kalau sudah tahu para salafun saleh melakukan hal semacam itu, kinten-kinten sudah 14 hari ini, kita sudah hatam berapa kali? Satu kali dibagi wong 20 niku ya. Mocone mek sak makrok to. Saain mundur ngentekno gedang sak piring. Lek harus niku lho, Pak. Unggul hataman, hatam ping piro? Ping 3 tahu. Bentengi aku ndelok 3 juz. 3 juz awake dhewe dibagi wong 20 niku. Ya ini bukan kita ini menghukumi ndak, untuk menunjukkan kita ini sangat lemah gitu loh. Apakah beliau tidak makan? Beliau juga makan. Apa beliau tidak tidur? Beliau juga tidur. Tapi kondisi spiritualnya ini, semangat ibadahnya yang jauh dari kita. Dan itu semuanya bergantung pada sugesti, Pak. Untuk lah cerita, biung, biyen, wong sakniki mbot. Katanya siapa? Banyak orang-orang sekarang masih melakukan hal semacam ini. Guru saya sendiri setiap saat 10 juz. Berarti kan 3 hari hatam. 3 hari hatam ya minimal 1 bulannya 10 hataman. Nah kita berapa? Wah itu itu. Yang penting itu orang baca itu dinikmati, nggak perlu cepet-cepet loh. Apakah Imam Syafi'i, Imam Maliki mboten nikmati baca Quran? Yang penting itu ditafsiri loh. Apakah beliau nggak ngerti tafsir, Pak? Ya niki belani awake dhewe sing ancen niku kurang niku wis ngakoni mawon nek awake dhewe napa kurang. Awake dhewe niki luwih suwean maca WA timbang maca Quran. Kadung nyekel HP ini mulai isuk sampai sore kuat. Jadi maca Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, salembar ngantuk. Ya memang disitulah letak beratnya kita ini menjalankan ibadah. Perbanyak baca Quran. Dan ini juga bagian daripada jenengan sedang diajari oleh Ramadan untuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga Allah. Dalil Quran. Al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Di antaranya talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Ini sedang dilatih kita. Maka tidak ada kemudian momentum, tidak ada waktu yang lebih dekat seorang muslim dengan Quran kecuali Ramadan. Coba jangan tinggal lihat. Kalau kita pulang setelah subuhan ini pulang, itu di musola-musola masjid-masjid baca Quran. Nanti habis duhur Quran, habis duha Quran, habis asar Quran, sampai nanti isya Quran. Subhanahu wa ta'ala.
Nah, yang berikutnya, sunnah berikutnya apa? Karena waktunya mau habis nih. Dalam kitab fikih disebutkan, perbanyaklah menjalankan setiap kebaikan ketaatan yang mampu membuat Allah ridho dan di situ ada ampunan. Nopo mawon pun memperbanyak sholat sunnah, silakan. Memperbanyak sedekah sunnah, monggo. Ya. Dari hal-hal yang ada hubungan secara langsung kepada Allah, ibadah mahdhah atau ibadah yang sama manusia. Saling bertegur sapa, mengucapkan salam, saling mendoakan, saling membantu, kerjasama dalam kebaikan apapun wujudnya. Iya, perbanyak. Mungkin memperbanyak zikir, nopo niku sholawat, istighfar, tahmid, tasbih, tahlil, takbir pun sakniki wanci nih. Karena ibadah sunnah yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan kualitasnya naik menjadi satu ibadah wajib. Nah, sedangkan ibadah wajib ini itu sejajar dengan 70 kali amalia sunnah di luar bulan Ramadan. Jadi ini kesempatan besar untuk kita ini apa? Mengisi kantong amal kita. Perbanyak pun kesel-kesel pun. Baca Quran, ngantuk, tidur di situ. Dengan duduk bersila, cek gak batal wuduhe. Mangke lak nopo tangi ojo maneh. Ini ngantuk turu maneh. Terus begitu. Kalau memang punya kemampuan untuk seperti itu. Atau mungkin kalau jenengan pulang, ada orang mungkin buang sampah tidak pada tempatnya, jangan ambil. An-nadzafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Tuding-tudingan nih, iku anu kesuwen. Iya, harus begitu. Badiru bil amali shalihah. Bersegeralah panjenengan untuk melakukan kebaikan apapun wujudnya. Jangan diundur, jangan ditunda. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Bisa jadi nanti akan datang satu pencegah, satu mawani yang jenengan akhirnya tidak bisa melakukan kebaikan itu. Kono diundur, akhirnya malas. Jangan, kok ada kesempatan, bismillah, wis ngoten mawon pemale awake dhewe niki wis usianya di atas 40 tahun ndak boleh kita ini rehat, Pak. Rehatnya kapan? Rehatnya waktu kita ini sudah wafat, meninggal dunia, disitulah kita istirahat. Bila sing arek cilik-cilik kate istirahat, kate tulen-tulen sesekno lho sik cilik. Kowe awake dhewe ngeten iki sik kate dolen ae. Wis umur 40 itu. Orang klimaks umurnya seorang manusia itu 40, Pak. Setelah 40 turun dia. Mudun gunung nih punan. Sekarang kan teknik ketepuk kepedho malet katizol ini di ngoten tok. Karena itu harus kita besarkan itu konsep dalam hati kita untuk melakukan kebaikan. Bismillah. Ada peluang, lakukan. Mungkin supaya kita benar-benar menjadi orang yang beruntung, berbahagia, selamat dunia sampai akhirat. Sampai jam pinten Isra. Oh sampun. Oh nggih. Tidak ada tipnya, tidak ada. Oh nggih. Biasanya Pak jenengan kalau mau sholat sunnah Isra itu tidak boleh langsung tit ya. Jadi kalau setelah tit itu harus ditunggu. Itu biqadri rumhin, menunggu matahari tertinggi sampai setinggi tombak, kurang lebih 4 derajat. Ini juga bagian daripada ilmu. Karena kadang ada orang di masjid yang ada titnya itu puluh waktu terbitnya matahari, bukan waktu isyraq. Sehingga ketika dia sholat bukan sholat sunnah, justru itu adalah sholat yang diharamkan di waktu-waktu toluk itu. Ini harus diketahui. Mila ini kadang pembicara setelah tit itu tidak langsung berhenti, memberikan jeda waktu entah itu untuk bertanya dan sebagainya sampai kurang lebih 16 menit baru diakhiri sholat sunnah isya. Wangsul jenengan dados abah lan umi langsung telepon oma tolal badrule bapak mbak ibu tas toko Mekah tas umrah haji ngoten lagi. Nah, mungkin manfaat maslahat, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhul kalam wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.